Sidang DKPP, di balik kacau balau Pilkada Cianjur 2024. Bandung, di tengah kekhawatiran publik terhadap integritas pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, menggelar sidang pemeriksaan terhadap Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, Kabupaten Cianjur. Sidang ini menjadi sorotan karena menyingkap potret buram penyelenggaraan Pilkada 2024 di wilayah yang dikenal rawan sengketa pemilu itu. Pada Selasa, 24 Juni 2025, dua laporan bernomor 107 Pake DKPP 3 2025 dan 108 Pake DKPP 3 2025 diperiksa secara bersamaan. Pengadu, Ridwan dan Abdul Holik, yang mewakili tim advokasi pemilu Jurdil, menyampaikan deretan dugaan pelanggaran kode etik yang menurut mereka bersifat sistemik. Mereka menyebut distribusi formulir C pemberitahuan pemilih dilakukan tidak tepat waktu, bahkan ada yang baru disampaikan H-1 sebelum pencoblosan. Akibatnya, partisipasi pemilih di Cianjur tercatat hanya 61%, terendah dibanding 4 pilkada sebelumnya. Lebih jauh, pengadu mempersoalkan rapat pleno rekapitulasi suara yang dilakukan secara tertutup dan tanpa siaran langsung, live streaming. Kami menduga ini bukan sekadar kelalaian teknis, tapi pola kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, tambah Ridwan dalam sidang. Sementara itu, pengadu Abdul Holik juga menyebut adanya kotak suara tidak tersegel, kerusakan pada logistik, hingga ketidaksesuaian jumlah surat suara dengan ketentuan DPT ditambah 2,5%. Tuduhan ini, jika terbukti, akan menunjukkan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara tidak transparan serta berpotensi melanggar prinsip keadilan pemilu. Pada sidang MK 17 Januari, Bawaslu menyatakan KPU Cianjur tidak menindaklanjuti temuan nomor 1202 dan 1203. Namun, hari ini KPU membantah dan Bawaslu membenarkan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti pada 25 Desember 2024. Ini janggal, karena seharusnya Bawaslu sudah mengetahui tindak lanjut itu saat sidang MK, ujar Holik. Ketua KPU Cianjur Muhammad Ridwan menolak seluruh tuduhan. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah bekerja sesuai prinsip pemilu yang berlaku dan mengklaim tuduhan pengadu tidak berdasar secara hukum. Kami patuh pada aturan, transparan, dan profesional, ujarnya. Namun, keterangan Bawaslu Kabupaten Cianjur memberi sinyal lain. Lembaga pengawas pemilu itu mengakui menemukan ketidaksesuaian jumlah surat suara di 30 dari 32 kecamatan. Meski demikian, mereka menyebut telah memberikan rekomendasi dan KPU diklaim sudah menindaklanjutinya. DKPP menilai kasus ini sebagai gejala dari persoalan struktural yang lebih luas. Ketua Majelis, Idul Rugito, menyebut Jawa Barat sebagai provinsi dengan pengaduan terbanyak selama pemilu dan Pilkada 2024. Ini mencerminkan ada yang tidak beres dalam tata kelola penyelenggaraan pemilu. Katanya, sidang belum mencapai putusan akhir. Namun, proses ini bisa menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap standar etik dan teknis pemilu di daerah. Apalagi, publik berharap pemilu tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sah secara etis. Rumah bersama orang Cianjur.